Ke Malaysia, Bambang Haryo temukan fakta harga BBM. Setelah saya melihat langsung di Kinabalu di Malaysia, yang harganya juga sama dengan harga yang ada di Kuala Lumpur, dan jumlahnya mereka berlebih-lebih. Jadi tidak pernah satu kali pun mengalami kesulitan atau kekurangan daripada BBM, terutama BBM subsidi. Dan harganya tetap adalah RM2.05. Saya berkunjung ke Malaysia, tepatnya di ujung utara Kalimantan, di dataran tinggi Kinabalu, wilayah pedalaman Sabah, yang berjarak lebih dari 3.300 km dari ibu kota negara Kuala Lumpur. Untuk melihat distribusi bahan bakar yang ada di Malaysia, saya menemukan bahwa bahan bakar minyak, BBM, di wilayah tersebut sangat berlimpah, di mana pasokan ini didistribusikan oleh 3 perusahaan besar yaitu Petronas, Shell, dan Petron. Pada saat saya melakukan observasi, terlihat bahwa harga dari bahan bakar tersebut sama persis dengan yang saya lihat bulan lalu di Kuala Lumpur, yaitu sebesar Rp2,05, atau setara dengan Rp6.700 untuk oktan 95 yang disubsidi di Malaysia, di mana harga ini jauh lebih murah dari Pertalite oktan 90 yang disubsidi di Indonesia, yaitu sebesar Rp10.000 saat ini. Bahan bakar subsidi di wilayah pedalaman Malaysia tersebut pun sangat mudah didapatkan oleh masyarakat setempat. Demikian pula bahan bakar diesel, solar, untuk angkutan logistik di Malaysia, juga sangat berkecukupan di wilayah tersebut dan disubsidi. Misalnya, Shell Fuel Safe Diesel, harganya hanya sebesar Rp2,15, atau setara dengan Rp7.095, dan tersedia di semua pompa bensin yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan di Indonesia, Shell Fuel Safe Diesel dijual dengan harga sangat mahal, yaitu Rp18.140, dan di Indonesia, solar bersubsidi campuran minyak sawit 30%, kualitas diesel rendah, harganya Rp6.800, namun, di wilayah pedalaman Kalimantan di Indonesia sering kehabisan. Hal ini diperburuk dengan rakyat yang harus membeli dengan harga sangat mahal, bisa mencapai 2 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedalaman Kaltim, Kalbar, dan Kalteng. Kalau solar di pom bensin kan Rp6.800 sampai Rp6.900. Cuma kalau di sini tadi 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipatnya. Kalau 6.000 nanti 2 kali lipat, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Iya, kalau 18. Saya juga membandingkan jumlah total subsidi yang disediakan oleh pemerintah Malaysia di tahun 2022 untuk anggaran BBM adalah sebesar Rp30 miliar, atau setara dengan Rp99 triliun. Jumlah tersebut untuk mensubsidi kebutuhan 15,5 juta mobil dan 17,5 juta motor dengan konsumsi BBM oktan 95. Demikian juga diesel, juga disubsidi untuk angkutan logistik dan publik, tanpa batasan kuota. Sedangkan di Indonesia, pemerintah mensubsidi BBM Pertalite dengan oktan 90, dan biodiesel berkualitas rendah untuk angkutan publik dan logistik massal, sebesar Rp650 triliun di tahun 2022. Yang disediakan untuk kendaraan berjumlah 15,6 juta mobil dan 112 juta motor, dengan aturan batasan kuota, dan bahkan beberapa daerah sulit untuk mendapatkan BBM subsidi di sebagian besar wilayah Indonesia. Dengan data tersebut, terlihat perbedaan yang mencolok dari total subsidi. Padahal, jumlah kendaraan mobil di Malaysia dengan Indonesia hampir sama, tetapi, kualitas BBM yang disubsidi di Malaysia jauh lebih baik, serta tanpa batasan kuota dan mudah untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut. Sehingga, dapat dikatakan, total anggaran nilai subsidi yang ada di Indonesia dengan tingkat pelayanan jauh di bawah Malaysia, adalah tidak masuk akal, dan sudah sepatutnya, Pertamina harus diaudit oleh lembaga independen. Banyak rumor di Indonesia, murahnya harga BBM subsidi di Malaysia karena Malaysia dikatakan sebagai negara pengekspor minyak. Memang benar, Malaysia hanya pengekspor minyak mentah seperti halnya Indonesia, dan bahkan Indonesia jauh lebih besar ekspor minyak mentahnya ke luar negeri. Sedangkan, Malaysia sama dengan Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak konsumsi dari berbagai negara, seperti Australia, Brunei, dan Singapura, di mana mayoritas negara-negara tersebut merupakan produsen minyak yang sama untuk impor di Indonesia.
Total subsidi yang ada di Malaysia tersebut juga sangat memperhatikan untuk kebutuhan kendaraan logistik dan transportasi publik massal, dengan memberikan kuota yang cukup untuk penggunaan bahan bakar diesel, dengan harga yang sangat murah. Hal ini diperkuat, bahwa pemerintah Malaysia juga menyediakan subsidi bahan bakar gas, CNG, untuk kendaraan logistik, angkutan publik massal, dan taksi, dengan harga setengahnya dari harga bahan bakar diesel bersubsidi. Sehingga dapat dikatakan, pemerintah Malaysia sangat peduli dan paham, bahwa angkutan logistik dan publik bisa membawa pengaruh yang sangat besar terhadap multiplier efek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Sebaliknya di Indonesia, pemerintah seperti kurang peduli dan tidak paham, akan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh BBM subsidi, untuk transportasi logistik dan publik massal. Pertamina pun juga tidak profesional dalam menjalankan tata kelola dan distribusi minyak di Indonesia. Oleh karena itu, dugaan monopoli dan kartel tata kelola BBM di Indonesia harus ditiadakan, sehingga pemerintah dapat menunjuk perusahaan-perusahaan migas swasta profesional untuk berpartisipasi dalam tata kelola dan distribusi bahan bakar di Indonesia, tanpa kartelisasi yang merugikan masyarakat Indonesia, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia.